Ayo bal-balan. Ya, inilah suasana pagi. Melanjutkan yang tadi, mumpung Batamin pegel bandak gak ngurus. Ya. Pantes aku nggak capil ngene. Nggih. Mosok gak pantes? Pantes. Wah, kayak riprek. Iki sapa iki? Karo. Kali ini saya akan mengisahkan Kiai Sepuh di daerah Situbondo, yaitu Pondok Sukorejo, Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Ya dah? Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Beliau adalah salah satu santri daripada Syekhona Khalil yang perannya untuk Nahdlatul Ulama NU sangat penting. Beliau juga yang mendapat utusan utusan Syekhona Khalil untuk membawakan satu amanat disampaikan ke Kiai Hasyim Asy'ari menjelang terbentuknya NU. Dan beliau juga Kiai As'ad dulu itu kisahnya nggak bisa bunyi R, ya toh? Jadi kalau seumpamanya Ar-Rahmanir Rahim, maka menjadi Ar-Rahmanir Rahim, gitu kan? Nah, ketika di Syekhona Khalil, beliau ngelalar Quran, tadarusan Quran, keras suaranya. Dan Syekhona Khalil kebetulan lewat di situ. Syekhona Khalil nggak ngerti kalau yang namanya Kiai As'ad itu memang dari bawaannya gitu. Beliau menganggap, Syekhona Khalil itu menganggap bahwa itu dibuat mainan, ya toh? Marah Syekhona Khalil, gitu. As'ad, nak maca Quran yang beneran, jangan dibuat main-mainan. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, gitu. Kamu kok buat mainan? Punten Kiai, saya memang begini. Oh iya dah, kata Kiai Khalil. Gitu. Setelah itu, sini At. Nah, dipanggil. Mulutnya dibuka. Dibuka. Kemudian diludahi oleh Syekhona Khalil. Duh. Ya ini namanya Kiai As'ad kaget, diludahi tapi nggak dimuntahkan. Ya toh? Malah ditelan namanya ludah kiai, ya toh? Ditelan. Terus Syekhona Khalil pergi, masuk rumah sambil pesen, habis ini baca lagi. Nah, gitu. Agak lama sambil memangku Al-Quran, Kiai As'ad itu setelah Kiai Khalil sudah pergi masuk rumah, mengulangi lagi baca Al-Qurannya. Ibaratnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Heran sendiri, loh, Ar-Rahmanirrahim, loh, kok bisa? Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, terus Ar-Rahmanirrahim, kata Kiai Khalil, wes cukup, ojo kedulinan. Wes iso ya iso, sudah bisa ya bisa, gitu katanya. Makanya sejak itu Kiai As'ad akhirnya barokah daripada diludahi Syekhona Khalil. Akhirnya apa? Akhirnya bisa mengucapkan huruf R. Nah, ada lagi kisah menarik daripada Kiai As'ad, yaitu pada waktu agresi militer penjajahan Belanda waktu itu. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jadi artinya, orang-orang Belanda itu rencananya mau
membombardir atau membumi hanguskan daerah Tapal Kuda. Daerah Tapal Kuda ya termasuk daerah Situbondo, ya toh? Pokoknya daerah Tapal Kuda lah itu. Dan salah satu targetnya adalah pengganggu sekali terhadap orang-orang Belanda, yaitu Kiai As'ad dan Pondok Sukorejo. Karena Pondok Sukorejo itu sangat gigih dalam perlawanan Belanda. Karena Belanda menganggap Pondok Sukorejo lah yang membuat pusing orang-orang Belanda. Akhirnya tanpa sepengetahuan apa-apa, peta daripada Pondok Sukorejo digambar oleh pihak Belanda. Nah, bukan namanya Kiai As'ad kalau nggak tahu, namanya Jawaliullah, ya toh? Akhirnya beliau ngerti. Segera santri senior dikumpulkan. Habis ini ada Belanda mau mengintai pondok ini. Ayo anak-anak, ada yang punya benang, ngerti benang? Bola, benang untuk jahit itu. Ada kiai, beda kiai, ya bawa sini. Itu benang itu dipegang oleh Kiai As'ad, dibacakan, nggak tahu dibacakan apa. Setelah itu, sekarang sekeliling pondok ini kalian kelilingi dengan benang. Jadi seluruh pondok dikasih pagar, ya, pagar yang dari benang, 2 lapis gitu. Jadi bawah, kemudian atas, seluruh keliling pondok. Nah, karomah daripada Kiai As'ad itu yang berupa benang itu tadi, akhirnya pesawat Belanda zaman dulu yang menfoto lokasi-lokasi yang dijadikan target untuk dibom, ternyata pondok pesantren Sukorejo itu hilang. Ya, jadi di foto nggak ada. Loh, pondok Sukorejo yang mana? Ya itu mana nggak ada. Wong itu loh, bukan pondok, itu kali, ya, kayak kali kayak sungai apa ceren gitu loh. Nggak ada sama sekali, hilang. Jadi gambarnya Pondok Sukorejo itu hilang. Barokah atau karomah daripada benang yang diwirid oleh Kiai As'ad itu tadi. Nah, kemudian para santri-santri dikumpulkan lagi. Karena ini sudah jengkel sekali dengan Belanda yang selalu mengganggu. Akhirnya para santri dan para penduduk dikumpulkan untuk melawan Belanda. Jadi semuanya itu ada yang bawa bambu runcing, ada yang bawa celurit, ada yang bawa pisau, ada yang bawa nggak punya tembak, ya toh? Nggak punya tembak. Lah Kiai As'ad itu tanya sama santri senior. Kan semuanya kumpul semuanya, nunggu perintah daripada Kiai As'ad. Di dapur ada apa? Kiai, pasir, terus kacang hijau. Ya wis, bawon sini. Segelangsing pasir dengan segelangsing kacang hijau. Kemudian Kiai As'ad itu aneh, campur. Jadi kacang hijau dan pasir tadi dicampur, diaduk jadi satu dengan kacang hijau tadi. Kemudian para santri-santri dan para penduduk-penduduk disuruh ngambil satu genggam, karena kan banyak orangnya, satu genggam. Nah, Kiai As'ad bilang, nanti kalau banyak penjajah di saat perang, lemparkan saja ke arah musuh. Benar memang, ketika terjadi perang, gitu, semuanya menyerang dengan genggaman pasir dan kacang hijau. Banyak, kemudian ada tank datang, berapa biji tank itu. Semuanya maju. Jangan khawatir. Kiai As'ad sudah bilang gitu, lemparkan saja genggaman itu. Akhirnya yang namanya tank itu dilempari pasir dan kacang hijau. Yang terjadi adalah kacang hijau itu seperti granat. Gitu. Dewor. Yang namanya tank itu hancur lebur semuanya. Ya enggak? Kemudian pasukan-pasukan banyak yang tunggang langgang lari karena seakan-akan kacang hijau itu tadi berubah menjadi granat atau bom. Nah, kira-kira
Belanda kayak gitu itu makin takluk atau makin marah? Jelas marah kan? Jelas marah. Katanya ketua Belanda, ini harus apa istilahnya? Terlaksana. Kita bumi hanguskan Pondok Sukorejo. Saya tahu, meskipun fotonya nggak nampak, tapi saya tahu arahnya. Gitu, saya tahu arahnya. Daerah sini, pokoknya daerah sini. Nah, akhirnya siap-siap Belanda untuk menggambar Pondok Sukorejo itu tadi. Gitu, yang katanya sudah tahu. Kiai As'ad langsung manggil para santri senior. Sini Le. Kopiah Kiai As'ad, kopiah diambil, dipegang, diambil. Ini kopiah kamu taruh di tengah hutan sana, yang jauh dari pondok. Letakkan aja. Diletakkan di mana Kiai? Terus pokoknya letakkan saja di tengah-tengah hutan, jauh dari pondok. Gitu. Jadi kopiah, tahu kopiah? Ya, kopiah hitam dulu itu. Akhirnya santri nurut. Kopiah itu ditaruh di tengah hutan. Nah, ketika agresi militer mulai menyerang, pesawat-pesawat banyak, dan para orang-orang yang membombardir Pondok Sukorejo sudah siap, akhirnya Pondok Sukorejo terlihat, kata orang Belanda. Nah itu yang kemarin nggak ada, itu terlihat, gitu katanya. Oke, siap-siap, nggak usah lama-lama. Nanti ketinggal, nanti keburu hilang, gitu kan? Nanti keburu hilang kayak kemarin itu. Akhirnya apa? Seluruh pesawat menjatuhkan bomnya. Dewar, hancur lebur. Yang ditargetkan itu hancur lebur. Begitu selesai, para Belanda berkumpul, dapat laporan. Sudah selesai, sudah beres, hancur lebur. Apanya? Pondoknya masih ada kok. Gitu katanya. Apanya? Pondoknya masih ada. Mana mungkin? Delon, matamu delon. Ente Belanda belen, ibaratnya kita. Ente Belanda ganteng-ganteng belen. Itu loh pondoknya. Akhirnya tunjukkan, tuh, Pondok Sukorejo itu. Loh, aneh ya, kok masih ada? Asli saya jelas melihat Pondok Sukorejo, nggak mungkin. Gitu. Nah, sedangkan yang dibom itu tadi, tempatnya yang dikira Pondok Sukorejo, tempatnya kan hancur ya. Ya, tempatnya hancur. Kiai As'ad tanya sama yang bawa kopiah itu tadi. Kang, kopiahku di mana? Loh, kata sampean disuruh meletakkan di tengah hutan. Iya, makanya cari. Ambilan sekarang. Akhirnya dicari. Ternyata tempat kopiah itu hancur lebur. Paham? Hancur lebur. Loh, hancur lebur kayak gini. Di tengah-tengah masih ada kopiah yang utuh. Padahal dibom. Padahal hancur, utuh. Ternyata apa? Berarti kopiahnya Kiai As'ad tadi menjelma menjadi pondok. Jika dilihat di atas di pesawat itu seakan pondok, padahal itu adalah kopiahnya Kiai As'ad. Jadi meskipun dihancurkan kayak apa, wong itu bukan pondok, hutan. Lodong lo gak ada nebang soro-soro ya, malah enak. Dan kopiahnya anehnya utuh, padahal dibom, ditembaki, semua enggak sama sekali utuh. Ya, sama sekali utuh. Itulah karomah daripada siapa tadi? Kiai As'ad Samsul Arifin, Pondok Pesantren Sukorejo. Situ Bondo. Gitu ya. Dah gitu aja. Sik Mim. Wis emang. Wis ketok kabeh, Bang. Wis, wallahu alam bisawab. Majelis Nurul Rasuli. Wow, keren.